هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Para hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Mushola Halalan Thayyiban, segala puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal menjadi sempurna. Terlebih kita masih diberi kesehatan ya di tengah wabah pandemi ini, sehingga kita semua diberi kenikmatan untuk dapat bermajelis bersama pada kajian di Jumat pagi hari ini 11 Desember 2020 berdepatan dengan 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Insya Allah pada kajian kita kali ini lanjutan pembahasan kitab Syu'abul Iman ya Ustadz ya. Ya. Yaitu cabang perilaku iman karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Insya Allah yang akan membawakan adalah Ustadz Obay Sobari Hafizullah Ta'ala. Namun sebelum kita mulai kajian kita pagi ini, para jemaah, disampaikan apabila ada pertanyaan terkait tema kajian kita pagi ini, bisa melalui Zoom langsung ataupun melalui chat ya. Nanti kita akan sampaikan di sesi akhir setelah Ustadz menyampaikan tausiahnya. Baik, tafadhol Ustadz, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustadz Obay untuk memberikan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Rekan-rekan jamaah LKMUI, bil khusus host kita, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan, nikmat iman kita, nikmat Islam kita, yang harus terus kita teguhkan, bahwa Islam adalah nikmat paripurna, nikmat yang tidak akan pernah kita lepas dalam kehidupan kita ila yaumil qiyamah, sampai kita berakhir di bumi ini. Sekali Islam tetap Islam, dan juga terus menguatkan iman kita kepada Allah, karena imanlah yang menjadi energi tolongnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Imanlah yang menjadikan kita bangga dengan Islam kita. Imanlah yang menjadikan nilai Islam kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan imanlah yang akan menghantarkan kita pada keridhaan dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita terus mengkaji, menelusuri, menelaah, mentadaburi nasib, perkembangan iman kita, perilaku iman kita. Nah, Asy-Syekhul Mukarram hafizahullah
Hafizahullah Imam Nawawi ya, juga dalam kerangka itu mengarang satu kitab ya, khusus bicara tentang cabang-cabang iman atau perilaku iman yang kita harus memiliki komitmen untuk perilaku ini ada dalam kehidupan kita. Karena dengan perilaku ini ada berarti iman kita bertumbuh. Dan iman kita bertumbuh itu adalah kabar baik akan datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Ana akan share screen dulu ya kitabnya ya. Nah, ini ya. Khair. Kita sudah melewati 2 cabang iman ya. Terakhir kita membahas tentang cabang iman kepada bagaimana makna cabang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Ya, berkata pengarang kitab Imam Nawawi, ya, mudah-mudahan Allah memberkahi beliau, Allah memberkahi kitab ini, dan Allah mencatat kita sebagai murid Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Asy-syu'bah as-salisah. Asy-syu'batu as-salisatu. Perilaku iman ketiga. Perilaku iman ketiga atau cabang iman yang ketiga. Al-imanu bil kutubi. Iman, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab Allah. Beriman kepada semua kitab Allah. Ya. Ada kitab, ada suhuf. Jadi ada kitab, ada suhuf. Ya, kalau dijumlahkan itu kitab Allah ada 4, ya, suhuf itu ada 99. 101 ya. 100 ya, 104. Begini. Suhuf pertama itu jumlahnya 50 diberikan kepada Nabi Idris. Suhuf kedua 30 diberikan kepada Nabi Nuh. 10 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim dan 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa. Nah, baru beliau dapat Taurat. Nah, ada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nah, jadi kalau dijumlah ada 100 suhuf dan 4 kitab, 104 suhuf dan kitab. Kenapa suhuf juga harus kita imani? Karena dalam Al-Quran surah Al-A'la di ayat akhir Allah berfirman suhufu Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Nah, konsen kita adalah hari ini bagaimana kita memaknai beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini adalah episode yang berlanjut. Makanya kita harus mengimani Zabur. Dalam Quran ada kata-kata Zabur. Taurat banyak. Injil banyak. Dan Quran tentu ada. Bahkan Al-Quran namanya macam-macam. Nah, orang-orang yang beriman itu meyakini dengan kitab-kitab Allah itu. Dan kitab-kitab Allah itu episodenya berlanjut. Ada Sirah Nabawiyah judulnya itu, mohon maaf, Sirah Nabawiyah pas pada bab nuzulil wahyu, ya, pada bab nuzul wahyu itu sebelumnya ada komentar tentang bagaimana Taurat bicara tentang Muhammad, Allah bicara tentang Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dalam riwayat ingin beriman, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa jelas dia dalam Quran ada bahwa Nabi Isa adalah membenarkan kitab sebelumnya dan kitab yang akan datang, seorang Rasul ismu Ahmad, yaitu Quran. Jadi ini
kitab ini adalah episode bersambung. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nah, nanti kenapa Injil ini tidak nyambung ke Quran, nanti mungkin kita akan bahas sedikit dalam pada podcast. Baik, al-imanu bil kutub. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an tusaddiqa. Demikianlah beriman kepada kitab Allah itu apa caranya? Bi an tusaddiqa. Dengan cara membenarkan. Tusaddiq. Saddaqa yusaddiqu, membenarkan bahwa ada suhuf, ada kitab yang Allah turunkan di bumi ini untuk kehidupan manusia. Seperti itu. Makanya satu sahabat Nabi yang mendapat gelar Siddiq adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab Abu Bakar adalah sahabat yang selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi ketika Isra Mi'raj turun, Nabi kembali semuanya mengejek, membuli Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian saat itu yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya beliau mendapat gelar Abu Bakar Siddiq. Insyaallah ya. Membenarkan apa? Bima bi anna ma anzalallahu ala anbiya'i minal kutubi, bahwa sesungguhnya apa-apa yang Allah turunkan dari kepada para nabinya, anbiya. Nabi ada berapa ya? Nabi itu ada 100, ada ratusan nabi dia, ada banyak nabi. Tapi yang wajib kita ketahui 25 nabi dan rasul. Apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya minal kutub, dari kitab-kitab, adalah wahyu. Adalah wahyu dari Allah. Jadi kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur ini, Al-Quran ini wahyu. Wahyu. Wahyu dari Allah, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dr. Haji Adian Husaini sebagai pakar Islamic worldview, bagaimana cara pandang kita dengan cara Islam. Kan gini, MC ya atau penceramah selalu bicara gini, kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam, kan gitu ya. Apa sih maksudnya bersyukur atas nikmat iman dan Islam? Kata beliau, di antara Islam dan iman ini harus kita syukuri sebagai nikmat, karena Islam itu agama yang kitabnya wahyu, satu-satunya agama di bumi ini sekarang yang kitabnya wahyu dari Allah itu hanya Islam. Wahyu. Yang lainnya bukan wahyu. Yang lainnya hasil pemikiran. Taurat, Injil Perjanjian Lama itu dari apa? Itu dari Taurat yang sudah dirubah-rubah. Perjanjian Baru itu dari Injil yang sudah mengalami reduksi dan lain sebagainya. Terutama 200 tahun setelah Nabi Isa tidak ada, menurut versi mereka disalib, menurut versi kita adalah naik ke langit. Nah, sangat mungkin di 500 tahun atau 5 abad, 200 tahun Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan oleh mereka, diangkat sebagai anak Tuhan maksud saya. Kemudian ada perubahan-perubahan kitab oleh mereka. Baca tafsir lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlul suhufan mutahharah. Jadi di surat Al-Bayyinah itu salah satu maknanya bahwa
kedatangan Muhammad membawa Quran ini membuat mereka menunggu tapi akhirnya tidak beriman kepada Muhammad. Jadi kenapa Islam menjadi nikmat buat kita? Kata Husaini, Adi Husaini, karena wahyu Islam ini adalah satu-satunya agama hari ini di era ini yang wahyunya dari Allah. Apa alasannya? Satu, semua bahasanya sama, bahasa Arab. Coba mau kemana menemukan Quran bahasa Arab, ya kan? Gak usah repot, mau kemana, mau dinas di mana, pasti di sana ada Quran, dan itu pasti mushafnya adalah bahasa Arab. Yang kedua, karena ini wahyu, dia tidak berubah. Dari zaman Nabi Muhammad, Alif Lam Mim sampai An-Nas, ya segitu. Ya. Pada bulan November tahun Nggak berubah. Nah, ini nikmat. Jadi kita beragama nih, agama yang benar, agama yang original, agama yang kitabnya ini nggak dirubah, nggak bisa dirubah. Tidak berubah dan tidak bisa dirubah. Kan banyak upaya untuk merubah Quran ya. Betul nggak? Banyak orang upaya mau merubah ayatnya, mau merubah katanya, nggak bisa. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Quran, kami yang akan menjaganya bersama para hafiz Quran, para hafiz Quran. Ini saya sedang disentul ini di pesantren Quran saya ini di daerah Karet, ya, daerah Jayanti. Anak-anak sedang menghafal Quran. Nah, jadi Al-Quran nggak bisa dirubah dan tidak bisa berubah dan tidak bisa dirubah, tidak bisa dipalsukan, nggak ada. Ya. Kenapa? Wahyun. Kita bersyukur karena sebagai Islam, karena kitab kita hari ini adalah kitab yang satu-satunya agama yang kita terima. Yang lain semuanya adalah hasil pemikiran. Minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Dr. Adi Husaini menambahkan nama Allah saja itu enggak, mereka bukan nama Allah, mereka Tuhannya bukan nama Allah, bukan nama Tuhan mereka. Ya kan? Atau juga sedikit yang mengemban Quran, Muhammad. Kita punya nabi, kita punya model, contoh Muhammad. Kita punya figur, punya model. Yang mereka enggak. Komunis modelnya siapa? Komunis enggak mencontoh, enggak menjadikan Karl Marx sebagai uswatun hasanah. Sebab kalau orang komunis mengikuti Karl Marx, mereka akan berperilaku hobi minuman keras dan enggak pernah mandi. Karena Karl Marx itu enggak pernah mandi, teman-teman. Dan dia hobi minuman keras. Nah, jadi agama komunis itu tidak punya uswatun hasanah. Kristiani, siapa uswatun hasanah? Enggak, dia enggak pernah bisa. Nah, fokus kita adalah kita. Alhamdulillah, wahyun. Kitab Al-Quran, kitab Allah ini adalah wahyu. Mustamilun ala akami wa akhbari. Secara garis besar, kitab-kitab Allah itu memuat dua hal. Pertama, ahkam, hukum-hukum. Hukum-hukum syariat. Ya, hukum. Ketika ada korupsi, dana COVID dikorupsi oleh kader partai PDI Perjuangan misalnya ya, Quran langsung seret, asariku wasariqatu faqtu wa aydihuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan. Hukum. Berapa batas minimum orang dipotong tangannya? Nih, pergelangannya. Kelihatan tangannya ya. Nanti potong tangan tuh. Cekrek.
Potong tangannya. Ibu Lis Beniti, ya. Sini Bu. Potong. Ukurannya minimum 83 gram emas. Nah. Emas sekarang 1 gram berapa? Ada yang bisa pastikan harga emas hari ini? Pak Ahmad Baizin. Sejuta. Sejuta. 83 juta mencuri. Ada saksi diketahui potong tangan kanan. Pergelangannya. Kalau 17 miliar berapa apa yang dipotong? Ahkam, hukum Islam. Iya. Begitu cara memahami Quran. Apa hukum lagi? Satu lagi contoh hukum Islam, hukum Quran. Pembunuhan Muslim, 6 Muslim di Cikampek. Apa kata Quran? Man qatala nafsan bi ghairi nafs aw fasadin fil ardh maka annama qatalan nasa jami'an. Ini baru bicara dosanya nih. Ini baru bicara dosa. Siapa yang membunuh seseorang, terutama seorang yang beriman kepada Allah. Satu orang yang beriman dibunuh, maka dosanya, kemudaratannya, kezalimannya dianggap membunuh semua manusia yang ada di bumi. Sekarang penghuni bumi berapa? 7 miliar. 7 miliar apa 12 miliar? Katakan 7 miliar penghuni bumi. Satu orang dianggap membunuh 7 miliar manusia. 7 kali 6 berapa? 42 miliar dia membunuh manusia. Ini baru hukum dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana hukum qisasnya? Al-qatil bil qatil. Membunuh ya dibunuh lagi. Memotong telinga, potong lagi telinganya. Mengambil mata, ambil lagi matanya. Jadi hukum yang pantas untuk para pembunuh muslim adalah qisas. Nah, Islam, Al-Quran memuat ahkam, hukum-hukum Allah. Hukum waris, hukum mengurus mayit, hukum sholat, hukum semua. Hukum talak, hukum cerai, hukum iddah. Wah, semua hukum. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, hukum, ada hukumnya oleh Masya Allah. Bangga kita menjadi Islam, menjadi Muslim. Ada semua di sana. Mau apa dengan Quran ini? Mau hukum bagaimana? Ya Allah, kalau kita mengaju KUHP itu dibuat oleh Belanda di atas kapal, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Di atas kapal dibuatnya. Yang sekarang pasal-pasal yang ya kalau wah banyaklah miris kalau diceritakan hukum-hukum di kita. Bicaranya gagah. Siapa yang korupsi COVID, dana COVID kami akan hukum mati. Begitu kelompok mereka pusing juga mereka. Ya Allah, ya Allah. Hukum. Jadi kita harus mindset kita ketika ada persoalan hukum merujuknya pada Quran dulu. Quran dulu gimana? Ini saya cerita. Ada jamaah yang ayahnya meninggal. Ayahnya punya istri 2. Nih, tangan saya mana? 2. Meninggalkan harta uang kira-kira hampir 1,7 miliar. Ada kendaraan mobil, ada yayasan
2 sekolah besar orang tua. Maka diundanglah saya, ya. Diundang untuk musyawarah pembagian harta waris. Yang datang ke saya itu orang yang ngaji, yang suka ngaji. Tapi saudaranya yang lain, anaknya ada 14. Itu rata-rata berpikir, udah aja Ustadz, gimana kalau waris ini dibagi to? Bagi to itu bagi roto. Atau bagi tak, bagi rata. Ya sudah, saya bilang, apakah mau membagi waris ini dengan hukum Quran dan hadis, atau mau hukum keluarga sendiri, atau mau hukum positif nasional saja? Kalau mau berhukum selain kepada Al-Quran, saya tidak akan ikut campur. Saya pamit pulang. Kalau mau saya jelaskan tentang waris dengan hukum Islam, maka dengarkan, silahkan dipraktekkan. Akhirnya mereka alhamdulillah mau dengan hukum Islam, hukum Quran. Ya. Di surat An-Nisa ayat 11 sampai terus ayat 18, nanti ketemu lagi di ayat terakhir tentang hukum waris. Jadi Al-Quran secara garis besar isinya adalah hukum, semua hukum-hukum yang ada di bumi. Yang kedua, wa akhbari, berita-berita, kisah-kisah. Masya Allah. Dan ada satu kisah yang kata Al-Quran, kisah terindah, kisah paling menginspirasi, kisah paling menggugah. Kira-kira kisah apa ya dalam Quran? Ada berapa kisah dalam Quran? Kisah Nabi Yusuf, Ustaz. Ya, Nabi Yusuf. Habis. Ahsanal qasasi. Kisah paling ahsan. Ada 99 kisah dalam Quran. Ya. Itu kalau dibaca sama kita, wadah, mindset kita dah, oh, insya Allah. Nah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini pernah terjadi. Ributan waris, cemburu kakak pada adik itu sudah terjadi. Jadi kan pelajaran. Bagaimana Nabi Yusuf memaafkan. Kisah Nabi Yusuf menjadi asal qasas kan adalah ketika adik kakaknya datang ke Mesir yang Yusuf sudah menjadi raja. Kemudian Yusuf memaafkan, padahal mereka mau membunuh. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tathribu alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa warahmatuh. Hari ini tidak ada pembalasan, tidak ada dendam. Semoga Allah memaafkan kalian. Nah, ketika Nabi Yusuf ditanya oleh ajudan-ajudannya, wahai Tuhan, kenapa Anda begitu mudah memaafkan saudara-saudara Anda yang nyemplungin Anda ke sumur, membunuh Anda? Apa kata Nabi Yusuf? Ini yang menarik. Kata Nabi Yusuf, yang jahat itu bukan mereka. Mereka saudara saya. Yang jahat itu syaitan yang menggoda mereka. Mereka tergoda oleh syaitan. Mereka sebagai manusia nggak mungkin membunuh saya. Tapi setanlah yang berhasil menggoda dia. Itu yang membuat kisah ini menjadi menarik. Kenapa? Yang disalahkan oleh Nabi Yusuf bukan saudaranya, tapi syaitannya. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kutubil ladzi nazzala ala rasulihi wal kutubil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Tuh, Coba lihat, perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berimanlah. Ya, coba kita belah di sini nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berimanlah. Kepada siapa? Bila kepada Allah. Beriman yang benar. Bukan hanya iman di mulut. Kan iman itu 3 dimensi. Ucapan dengan lisan,
yakinkan dalam hati, buktikan dong dalam amal perbuatan. Itu iman. Ya. Wahai orang beriman, berimanlah. Benarkan imanmu kepada Allah dengan lisan, hati, dan perbuatanmu. Wa rasulihi, kepada Rasulmu Muhammad. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad. Wal kutubil ladzi anzala qabl, dan kitab-kitab sebelum diturunkan kepada Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman juga banyak yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Contohnya tadi, mau bagi waris tapi tidak dengan Quran, itu kan problem imannya. Pembunuhan di Tol Cikampek, ketika pembunuhnya tidak mau digisu secara Quran, itu mengaku beriman tapi tidak beriman kepada Quran. Jilbab, hukumnya apa? Hijab wajib. Wanita muslim yang tidak berhijab, berarti dia tidak beriman kepada Quran. Tidak mengimani. Cabang imannya tidak ada. Ya. Ibu-ibu, nah, mana ibu-ibu nih? Banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu boleh tidak setuju dengan poligami, boleh. Tapi ibu tidak boleh membenci ayatnya. Jangan pernah terbersit dalam pikiran wanita. Ini saya dengan istri saya berdebat masalah ini. Jangan pernah berpikir di pikiran wanita ada terbersit, iya ya, ada ayat poligami ya, coba tidak ada ayat poligami. Murtad. Imannya bermasalah. Gitu ya. Nah itu persoalan itu. Boleh, wanita boleh tidak setuju dengan poligami, karena kasuistis berantakan keluarganya dan sebagainya. Walaupun ada juga yang damai segala macam. Tapi terhadap ayatnya tetap mengimani. Ini adalah hukum terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah pernah turunkan ke bumi. Cuman saya secara pribadi saya belum bisa menerima suami saya berpoligami. Begitu. Jangan berpikir ada pikiran negatif terhadap ayat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ini kan masalah yang sangat sensitif ya. Kalau dia perdalam juga, dia saudara bicara poligami ini kacau. Enggak juga. Saya bicara ayatnya. Saya mendudukan bahwa ayat ini ada. Ayat ini harus diimani sebagai sebuah solusi bagi ya laki-laki tertentu, bagi suami-suami yang memang poligami adalah menjadi sebuah solusi. Makanya kemudian ada ayatnya. Yang ayatnya ini harus diimani sebagai firman Allah yang harus diimani sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ya. Ayat tentang berperang. Ya. Kalau nanti kita berperang digaungkan jihad di jalan Allah SWT, sebagai laki-laki bergerak, persiapkan senjatamu untuk berjihad di jalan Allah. Jangan, kalau jihad yang ini mah berat ya, nggak bisa. Kalau emang panggilan jihad itu ada, pasukannya Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal, ada pasukan elit yang akan perang. Dajjal kekuatannya luar biasa, nggak mungkin dikalahkan hanya oleh Imam Mahdi. Tapi sebagai pejuang Muslim, karena Quran wajah divisi yang wali muslim, berjihad dengan Allah, jalan Allah dengan harta dan jiwamu, bersiap. Ini makna bagaimana kita mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kitab-kitab itu ada hukum yang harus kita taati. Ketika hukum Allah datang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sami'na wa ata'na. As-sariqatu was-sariqatu fajliduhuma. Zina perempuan dan laki-laki cambuklah. Sami'na wa ata'na.
Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal. Aku wasiatkan kepada kalian pembagian waris, laki-laki dapat 2, perempuan dapat separuh dari laki-laki. Sami'na wa ata'na. Hukum Allah dalam Quran. Karena kita beriman kepada Allah. Wa akhbari, ada kisah. Tentang kisah para nabi. Nabi aja kisahnya ada 25. Belum kisah-kisah yang lain. Kisah Nabi Musa dengan Khidir. Kisah macam-macam kisah. 99 kisah. Kita ambil di sana pelajaran. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa apa yang dikandung oleh Quran, oleh kitab-kitab sebelumnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebanggaan. Jadi sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman adalah orang-orang yang selalu bermimpi, selalu berjuang agar hukum Al-Quran ini yang ditegakkan. Ya. Bukan berpikir hukum Al-Quran terlalu berat yang potong tangan gitu ya. Membunuh-bunuh lagi, padahal semuanya adalah hukum yang akan membawa maslahat dalam kehidupan manusia. Ya. Kok ada kisah ya, Nabi baru juga manusia pertama punya keturunan 4 sudah saling bunuh, bukan diambil kisah jeleknya, tapi diambil kisah baiknya, bahwa disitulah manusia belajar cara bagaimana mengurus mayit. Ya. Ada kisah-kisah yang membuat kita semakin terinspirasi dalam Quran. Ada hukum-hukum yang kita enak gak enak juga kita harus terima. Kita harus jalankan ini sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik teman-teman, yakinlah bahwa mengimani kitab-kitab Allah dengan sebaik-baiknya, mempelajarinya, mentadaburinya. Kewajiban kita terhadap Quran adalah pastikan semua teman-teman yang hadir, ada 82 orang pagi hari ini mungkin dengan saya ya, pastikan kita bisa membaca Quran. Ini keimanan. Pastikan bacaan kita standar. Yang kedua, pastikan kita selalu membaca, memahami Quran, memahami kitab Allah, Quran. Ada tafsir, ada tadabbur, ada terjemah. Guru-guru kita mengajarkan majlis-majlis tafsir, hadirlah. Karena kita bisa memahami Quran. Ini adalah keimanan. Ya. Ketika ada persoalan hidup, apa saja yang menyangkut hukum kehidupan, yang pertama kita lihat bagaimana Quran berhukum. Ketika dalam Quran masih general, masih umum, bukalah hadis-hadis Nabi. Yang sahih dulu, yang mutawatir dulu, yang sahih, yang mutawatir, yang hasan, terus baru dicari. Ya. Apa saja persoalan, apa saja pendidikan, ekonomi, apa semua, Quran dulu, Quran dulu. Kan itu tanda orang yang beriman pada Quran. Ya. Kemudian ketika ada mau mengambil pelajaran-pelajaran hidup, ada 99 kisah dalam. Ambil pelajaran itu. Itu guru kisah yang paling luar biasa. Kita kadang-kadang sering terlena dengan kisah-kisah dari barat, dari mana. Padahal kisah-kisah dalam Al-Quran 99 sesuai dengan Asmaul Husna, itu menjadi kisah yang begitu indah. Dan kita bisa menjadikan kisah-kisah itu adalah cermin dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memaafkan, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita belajar berjuang seperti Hajar, bagaimana kita belajar berjuang seperti dakwahnya Nabi Nuh menghadapi manusia seperti itu dan lain sebagainya. Masya Allah. Ya. Apalagi, ya. Apalagi yang kita cari, di mana lagi? Ya. Bahagialah sebagai Muslim, kitabnya jelas, wahyunya nggak pernah berubah sampai hari kiamat. Nabinya, tauladannya ada, contohnya ada. Kita nggak usah jauh-jauh. Bangun tidur kayak gimana Nabi, contoh aja. Nabi mau makan kayak gimana, ada. Nabi kerja kayak gimana. Nabi membangun kerjasama, komitmen, Nabi ada semuanya. Quran dan Sunnah itu menjelaskan semua. Cuman kadang umat ini
suka cari jalan sendiri, nauzubillah ya. Nauzubillah, ingin diampuni tapi suka cari jalan sendiri. Padahal sudah semuanya sudah terkumpul. Kecuali memang nanti ada ada dalil dalam qiyas atau ijma. Itu juga perlu kita buka sebagai penelusuran lebih jauh yang dilakukan oleh ulama-ulama ketika dalam Quran dan hadis pemaknaannya masih general, masih umum. Kita masih ada ulama yang beristihad menjadi ijma, dan ulama mengambil sebuah hukum komparasi yang bernama qiyas. Itu juga bisa dijadikan rujukan. Tapi utamanya adalah bagaimana pikiran kita, hati kita, persoalan hidup yang menyangkut hukum apapun, merujuklah dulu. Mengambil kisah-kisah teladan kepada apapun, kisah dalam Quran dulu, kisah Nabi dan para sahabat dulu, insya Allah semuanya sudah cukup untuk menjadikan kita memperoleh inspirasi dalam kehidupan. Itulah makna cabang iman yang ketiga, makna beriman kepada kitab sebagai perilaku iman kita kepada Allah, kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol MC, ada waktu 12 menit ya, yang mungkin kita bisa Pak Hafiz, Bang Maulana, tafadhol. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik Ustaz, untuk pertanyaan pertama ya dari Ustadz Eko Prameswara. Ya. Ustadz, bisa diperjelas jika tidak salah tadi dijelaskan 99 kisah dalam Al-Quran, maksud pembagiannya seperti apa? Karena banyak kisah tentang para nabi tersebar di banyak surat dan tersebar di banyak ayat. Apakah maksudnya contohnya kisah satu Nabi Musa tersebar di banyak ayat dan surat, apakah tetap dianggap satu kisah? Ya. Jawab dulu ya. Nah, Ustaz, Fadol. Ya, baik. Pak Ustadz Eko Al-Mukarram, ada buku ya. Ada buku judulnya kisah 99 kisah dalam Quran. Saya buku itu udah lama ya, udah lama sekali, udah dari SMA kelas 3 saya punya buku ini. Jadi memang ada orang, ada ulama ustadz yang memilah kisah-kisah itu. Maka disimpulkan ada 99 kisah. Kira-kira gitu ya. Kisah Nabi Musa dianggap satu kisah. Gini loh, kisahnya seperti ini Nabi Musa. Pernah bertemu dengan ini, pernah begini, dialog dengan Allah dan sebagainya. Itu dianggap satu kisah. Jadi dibukukan. Kemudian kisah Nabi Khidir, ini kisah Nabi Nuh, kisah Ashabul Kahfi, gitu ya. Itu diurai sama dia. Jadi ambil ayat ini menjadi satu kisah. Mungkin ini lebih bersifat istihadiyah. Mungkin boleh saja dalam Al-Quran lebih dari 99 kisah, tapi si penulis ini menyimpulkan ada 99 kisah yang bisa kita ambil dari Quran, minimum ya. Kalau misalnya ada buku yang lebih, bisa juga dijadikan ini, tapi secara umum ada 99 kisah yang bisa kita ambil pelajaran dalam Al-Quran. Selebihnya mungkin kalau memiliki bukunya lebih mudah ya, Pak Hafiz ya, untuk melihat 99 kisah ini maksudnya apa sih. Yang pernah saya baca, bukunya juga masih ada ya. Itu karena udah lama bacanya ya, jadi saya belum sempat mengurai lagi. Jadi kisah Nabi Musa dijadikan satu kisah, ketemu dengan dialog dengan Allah, kemudian berdialog dengan Nabi dengan Khidir dan lain sebagainya. Itu satu kisah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Asalnya memang Ustadz itu ada buku yang bisa dibaca lagi saya itu, supaya bisa lebih jelas melihat sebuah istihad seorang penulis Ustadz menyimpulkan ada 99. Wallahu a'lam bishawab. Halo Ustaz. Gimana Ustadz Eko? Alhamdulillah ya, jazakallah. Oh iya. Saya
Rekan-rekan ada lagi yang mau bertanya ke Ustadz? Dipersilakan melalui chat juga boleh, langsung Zoom juga boleh. Ada pertanyaan Ustadz dari Ustadz Rahmat Widianto. Cepat. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dengan kisah-kisah Israiliyat yang dinukil dalam kajian tafsir Al-Quran? Ya. Kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat ini kan diambil dari kata Israel, Bani Israel, gitu ya. Jadi kisah Israiliyat, kisah-kisah yang terinspirasi dari Bani Israel, gitu ya. Nah, nanti dipilah dulu Bani Israelnya yang mana. Bani Israel yang kan Bani Israel terpecah menjadi dua. Bani Israel itu kan lebih banyak ahli kitab ya. Bani Israel itu kan ada yang kemudian beriman kepada Muhammad, yang pengikut Nabi Isa setia itu, karena ada juga pengikut Nabi Isa yang membelot, tergiur dengan sayembaranya raja waktu itu, Yudas Iskariot, itu kan Israel, Bani Israel kan. Nah, juga Bani Israelnya Nabi Musa, kan Bani Israelnya Nabi Musa juga ada juga yang beriman kepada Nabi Musa, walaupun tidak banyak. Nah, jadi kisah-kisah yang diambil dari Bani Israel itu Bani Israel yang beriman kepada para nabi atau yang tidak beriman pada nabi, itu harus dipilah dulu. Nah, cara memilahnya adalah lewat hadis-hadis sahih ya. Lewat hadis-hadis sahih, lewat hadis mutawatir tentang kisah-kisah. Khawatir berkeliaran di masyarakat kisah-kisah Israiliyat yang yang aneh-aneh gitu loh, yang menurut Anda kayaknya enggak contoh yang kurofat Ustadz ya, yang aneh-aneh, yang kurofat maksudnya Ustadz. Iya, jadi kisah-kisah Israiliyat yang sebetulnya dirujuk pada Qur'annya, misalnya perdebatan tentang menikahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ini kan sampai sekarang masih perdebatan. Sebab dalam Quran tidak ada. Saya dalam hadis-hadis yang sahih mutawatir itu belum mendapatkan ya. Mudah-mudahan ada temannya yang sudah mendapat. Bahwa Nabi Yusuf kemudian menikah. Itu kan kisah yang kan Nabi Yusuf kan Bani Israil kan gitu ya. Itu juga kisah yang menjadi pertanyaan sekarang gitu kan, kayak gitu. Karena dalam Quran kan tidak dijelaskan, hanya terjadi kericuhan seperti itu, kemudian dipenjara. Nabi juga tidak menjelaskan, tapi tiba-tiba ada kisah Nabi Yusuf lagi berjalan bertemu dengan seorang perempuan yang lusuh, ternyata itu Zulaikha gitu loh. Itu kan beda dengan ini, beda dengan kisah Israiliyat yang sahih. Seorang pelacur, ya Pak Hafiz ya, seorang pelacur yang tobat, kemudian dia pulang dari tempat pelacurannya ke kampung, di perjalanan ketemu dengan seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia mengambil air untuk memberinya, dan Allah memaafkan kesalahannya. Nah, gitu ya. Hal itu kan hadisnya sahih, ya, Israiliyat, tapi hadis ini kan zaman Nabi Musa. Jadi kisah Israiliyat itu betul-betul harus diseleksi sumbernya dari mana, valid apa tidak, siapa yang mengeluarkan kisah ini, sanadnya ya. Sanadnya harus jelas ya, terutama bagi para ustadz kalau menyampaikan kisah-kisah Israiliyat, sanadnya dari mana, karena kisah-kisah ini kan tidak terjadi di zaman Nabi, tapi kemudian Nabi mendapat kisah nggak ini dari Jibril, kira-kira gitu. Allah a'lam. Nah, Ustadz. Ya. Bagaimana Ustadz Tanto? Syukran Ustadz, jazakallahu khair
jasa. Pertanyaan Oh, iya. berikutnya dari Ustadz Aji Jumiono. Ustadz, bagaimana tentang kewajiban penerapan syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan tadi, misalnya tentang kisos dalam konteks kondisi saat ini? Ya, ya, sebetulnya gini, hukum Islam itu bisa ditegakkan kalau Islam ini memimpin. Satu ya, di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, khalifah itu sampai Hasan ya. Kemudian Umayyah, Bani Abbas, Abbasiyah. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, terus itu semuanya kisah dilakukan. Kenapa? Karena kita punya pemimpin induk namanya khilafah. Ketika khilafah ini dijatuhkan tahun 1924, 3 Maret, maka provinsi-provinsi yang milik khalifah tadi itu dimerdekakan satu persatu oleh Yahudi. Maka jadilah Mesir, jadilah Suriah, jadilah Yaman, jadilah Libya dan lain sebagainya. Padahal itu adalah provinsi ketika di zaman khilafah. Nah, penerapan kisos, hukum dalam Quran kisos itu bisa dilakukan ketika Islam ini memimpin. Sekarang bagaimana? Sekarang kan eranya era penguasaan demokrasi. Tidak mungkin dilakukan. Mengambil maslahat mursalah. Mengambil maslahatnya lebih banyak, hukum yang sedang berlaku dalam kehidupannya. Tapi dalam hati kita, harusnya hukum Islam yang berlaku. Kita bisa bayangkan nggak sih, koruptor mana berani di Indonesia kalau dipotong pergelangan tangan? Nggak mungkin. Tapi kan nggak mungkin dilakukan juga. Karena kita bukan hukum Islam. Kita sepakat, para pahlawan kita, para ulama, mendirikan bangsa ini adalah sebagai negara final, negara Pancasila, bukan negara Islam. Sehingga hukum yang berlaku adalah hukum sesuai dengan yang disepakati di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai umat Muslim tetap berkeyakinan, mengimani bahwa hukum Islam yang benar. Jangan sudah diberlakukan Pancasila ini seolah-olah hukum Islam ditinggalkan, udahlah, tidak penting. Tidak. Kita semua harus mengimani bahwa yang benar hukum pembunuhan di Tol Cikampek ditelusuri ternyata pihak aparat yang salah, hukum bunuh kembali. Hukum koruptor di atas 83 juta itu hukum potong tangan. Itu hukum Islam. Ya. Lau syarakat Fatimah bintu Rasulillah laqaqtu yadah. Kalau Fatimah binti Rasulullah mencuri, saya akan potong tangan. Sebagai umat Muhammad tetap merindukan syariat Islam ini berlaku. Tapi karena kita sekarang tidak memimpin, makanya tidak mungkin kita melaksanakan. Maka kalau dijadikan diberlakukan hukum Islam nanti dianggapnya makar. Tetap supaya tidak termasuk. Kenapa kita harus terus beryakini dan mengimani bahwa hukum Islam yang benar supaya kita tidak termasuk ayat siapa yang tidak? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Faulaika humul kafirun. Faulaika humul munafiqun. Ya, faulaika humul fasiqun. Supaya tidak termasuk ayat itu. Kita pengen, saya kan Pak Hafiz pengen kan orang mencuri potong tangan, ya kan? Kita sepakat sekali. Koruptor kita udah ayat nih, uang rakyat, uang kita ada berapa triliun ini habis gak jelas. Gitu loh. Tapi kan kita tidak mungkin melaksanakan. Ada dalil usul fikih apa yang bisa dilaksanakan beberapa, laksanakan, jangan tinggalkan semua. Hukum Islam yang sudah berlaku di Indonesia apa?
nikah, talak, rujuk, waris, lagi. Gitu ya, baru ya. Nah, hukum yang lain belum. Nah, berarti jangan ditinggalkan semua. Kalau hukum qisas belum, ya udah hukum talaknya udah ada kan, warisnya jadi berlakukan, rujuk dan lain sebagainya. Udahlah, hukum yang ada dulu yang diberlakukan. Yang lain belum bisa. Gitu kira. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakallahu Ya. khair. Baik rekan-rekan, ada lagi yang bertanya? Mungkin ada sisa 3 menit ya. Ustaz. Ya. Satu lagi, tafadhol. Betul rekan-rekan. Sambil Ada? nunggu Ustaz, mungkin ada ini dari saya. Ya. Pernah terkait ini Ustaz, kitab ya Ustaz ya, Syu'abul Iman. Kitab, ya. Ada yang pernah saya tonton video ya Ustaz ya. Seorang dai mengatakan bahwa semua agama itu sama Ustaz, karena berasal dari Nabi Ibrahim. Jadi turunannya semuanya sama, baik itu Taurat, kitab Nabi Musa, Zabur, kitab Nabi Daud, ataupun Injil, kitab Nabi Isa, itu bahkan Nabi Muhammad, Al-Quran, itu sama, sehingga semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan. Bagaimana Ustaz? Ya. Antum dengar apa? Dengar ceramah apa di video? Di video Ustaz, Video ya. kayaknya Kalau ketemu seliweran ustadz kayak gitu, kalau ketemu ustadz kayak gitu, kalau semua agama sama, kenapa tuh sampai agamanya Islam? Iya kan? Islam lebih rumit loh. Nah, Ustaz. 5 waktu, harus pergi haji ngeluarin uang, harus bayar zakat, ya sedekah, ke masjid berjamaah, berat loh. Agama lain kan cukup seminggu sekali, gak wajib zakat, ya, nggak harus ke Mekah. Ngapain antum jadi agama Islam? Itu aja jawabannya. Kalau semua agama benar, antum kenapa nggak ikut agama yang lain? Antum pegang Islam, kenapa? Jadi antum kenapa pegang Islam? Iya kan? Gitu. Kadang-kadang itu namanya korban liberalisme. Saya yakin itu ustadz liberal sudah bisa dipastikan. Agamanya bukunya Islam rasionalnya siapa? IAIN tuh ya, atau Islam rasionalnya Khalis Majid, pemikiran gitu. Hati-hati ya. Itu bukan dakwah. Dakwah itu ilallah ilal Islam. Dakwah itu membela Allah, membela Islam. Kalau dakwah tidak membela Islam itu bukan dakwah. Jangan didengerin. Ya. Jangan nggak bela Islam. Ya. Saya mau orangnya Ustaz netral aja. Emang netral bawa mobil bisa maju? Ya nggak bisa lah. Kalau dakwah itu membela Islam, kan dakwah Islam. Dakwah Kristiani yang membela Kristiani, kenapa dakwah Islam kok yang Islam nggak dibela? Aneh kan? Kok bertahan dong, berargumen bahwa hanya Islam yang benar. Berikan argumentasi, bukan berkesimpulan semua agama sama. Gimana ceritanya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Itu ya Pak. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Ya. Cukup mencerahkan Ustaz. Ya. Baik Ustaz, karena waktu sudah pukul 9:05 ya, tidak ada pertanyaan lagi dari jamaah. Marilah kita tutup kajian kita kali ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ثبت كالريح قوية شبت